Oke, ya. Jadi untuk supervised learning itu definisinya itu kemarin juga sudah saya sampaikan. Poin utamanya di sini adalah eh, model yang dilatih, datanya itu sudah dilabeli atau sudah ada labelnya. Jadi input dan outputnya itu punya label. Kalau kalau di jaringan komputer tuh udah ada headernya, bahasanya seperti itu. Jadi dia sudah ada labelnya, jelas data yang mau diinputnya. Kalau kemarin kita belajar ada dataset, ada fitur, ada label di bagian output, nah itu jelas bagian-bagiannya. Jadi eh, ada label dari setiap data yang mau kita olah kira-kira gitu. Nah, tujuan utama dari supervise itu untuk membangun model yang dapat memetakan input ke output. Jadi maksudnya adalah dengan input A, B, C, D, E, F, G ya. Dengan input yang banyak kita bisa melakukan memetakan outputnya kayak gimana sih? Kayak yang kemarin kita bahas, misalnya seseorang dengan data kesehatan A, B, C, D, E, maka bisa didefinisikan dia punya penyakit F, misalnya. Atau misalnya secara umum, mahasiswa yang nilainya mata kuliah A, B, C, D, E bisa disimpulkan outputnya, indeks nilainya akan seperti apa. Jadi lebih alamiah gitu. Jadi kita bisa menentukan output berdasarkan inputnya atau data fiturnya, kira-kira gitu ya. Jadi kemarin kita sudah bahas fitur. Fitur itu adalah data yang diinput dan juga label. Label itu posisinya yang di outputnya, kira-kira gitu. Nah, komponen utama dari supervised learning, dari semua istilah yang kita kenal di pertemuan minggu kemarin, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya bedanya fitur dengan label. Nah, fitur sama label ini adalah dua komponen penting atau dua komponen utama yang pasti akan sering teman-teman temukan atau perlu teman-teman olah dalam pengolahan machine learning, khususnya di supervised machine learning. Jadi kita butuh data input, di mana data input ini bentuknya adalah fitur atau feature atau fitur ya. Kalau minggu kemarin kita kenal fitur, di mana fitur-fitur ini saat dimasukkan ke machine learning atau algoritma machine learning, maka akan menghasilkan output. Nah, outputnya itu disebut dengan label atau target. Jadi apa sih yang mau dihasilkan kira-kira gitu ya. Seperti yang minggu kemarin kita bahas ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada apel. Misalnya ini gambarannya. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan definisi apel. Ini contoh saja ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita mendefinisikan apel, kalau kita belajar dari konsep supervise, jadi eh, ada yang disebut dengan fitur tadi. Jadi apel kan jenisnya banyak ya. Apel apa dulu nih gitu kan kalau kita ditanya. Coba misalnya apa sih yang dimaksud dengan apel? Apa yang kayak gimana sih apel tuh? Nah, kita bisa bilang itu apel berdasarkan beberapa kondisi yang memang mendefinisikan itu apa. Nah, di sini saya saya ini ya, ada beberapa misalnya di sini kalau buah apel itu adalah misalnya yang pertama ya, kita pengen definisi dari apel merah misalnya. Apel merah eh, apel merah itu kita definisikan gimana sih kita bisa tahu kalau apel itu disebut dengan apel merah merah misalnya yang pertama pasti warnanya merah, kemudian dia merupakan tipe buah, kemudian dia bentuknya seperti apa. Nah, jadi ada fitur-fitur. Jadi fitur-fitur ini adalah kalau bahasa kemarin kita bilang adalah hal-hal yang jadi penilaian kita atau kalau di sini berarti ciri-ciri dari red apple itu apa sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa gambar ini adalah red apple. Nah, ternyata kalau kita lihat yang namanya apel ternyata banyak banget definisinya. Ini juga ada yang disebut dengan apple, tapi apple-nya bukan apple buah gitu. Apple di sini adalah dia logo Apple namanya. Jadi fiturnya juga akan berbeda. Dia dia misalnya fiturnya dia merupakan sebuah logo, bentuknya seperti ini misalnya ya, ada yang sebagian tergigit seperti itu. Kemudian warnanya adalah warna biru langit misalnya. Kan beda ya kalau yang ini warnanya warna merah, yang ini warnanya biru langit, kira-kira gitu. Nah, fiturnya itu berarti di sini
Kalau saya tentukan yang jadi fitur di sini adalah warna, tipe, dan juga bentuk atau shape. Nah, jadi fiturnya adalah color, type, and shape. Nah, kalau colornya red, tipenya buah, bentuknya bulat, nah itu berarti dia didefinisikan atau labelnya itu adalah red apple. Tapi kalau ternyata warnanya biru langit dan dia tipenya logo, nah itu mungkin dia logo Apple, maksudnya gitu ya. Jadi definisi Apple sendiri di sini ternyata banyak ya. Jadi bisa ini, bisa itu, bisa yang ini juga gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan apel mana sih yang dimaksud itu berdasarkan fitur-fiturnya tadi. Gitu. Kalau secara kasat mata mungkin bisa ya, tapi kalau datanya banyak, nah ini kan kita bisa mendefinisikan tadi dengan menggunakan mesin learning algoritma yang memang dibutuhkan, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, bentar ya. Nah, proses dalam supervised learning, jadi dalam proses supervised learning itu ada beberapa proses yang secara umumnya ini dilakukan. Ini saya bagi jadi 5 proses utama, walaupun nanti di dalamnya mungkin akan ada pengembangan, tapi ini secara umum seperti ini. Jadi pertama adalah proses supervised learning itu pertama adalah pengumpulan data. Maksudnya bagaimana? Teman-teman di sini maksudnya adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan. Ya, misalnya kalau memang teman-teman pingin minggu kemarin misalnya pingin menganalisis jenis penyakit yang dimiliki oleh misalnya mahasiswa Unjani, misal ya mahasiswa Unjani. Nah, teman-teman mengumpulkan data-data yang diperlukan, misalnya data nama mahasiswanya, tinggi badannya, berat badannya, tekanan darahnya, dan lain-lain. Dan juga mengumpulkan informasi apakah dia punya penyakit atau enggak. Itu namanya pengumpulan data. Kemudian dari data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya data tersebut diproses, dibersihkan. Maksudnya dibersihkan itu gimana? Kadang kita kan nggak, kadang kita pernah atau mungkin teman-teman sering dapat data banyak misalnya ya, tapi ternyata datanya double kan sering gitu ya. Atau misalnya di kelas ini dari 20 mahasiswa, ternyata satu mahasiswa datanya double misalnya. Jadi ada 2 nama Siswanto misalnya kan berarti datanya double ya, ada 2. Nah, itu maksudnya processing data di situ adalah kita merapihkan atau membersihkan data, menyiapkan data untuk bisa dilatih di model atau di algoritma. Kira-kira gitu ya konsepnya. Kemudian setelah datanya bersih dan siap untuk diproses, selanjutnya baru datanya itu masuk ke model yang kita pilih. Nanti kita lihat algoritma supervised machine learning ini modelnya ada apa aja nanti kita lihat ya. Nah, setelah masuk ke machine learning-nya untuk dilatih dan dipelajari, selanjutnya dievaluasi. Nah, nanti evaluasinya ini ada beberapa jenis juga. Nanti kita lihat evaluasinya kayak gimana. Intinya adalah kita mengevaluasi, membandingkan antara hasil yang sebenarnya dengan hasil yang diprediksi, apakah datanya eh, sesuai atau enggak. Kalau minggu kemarin kita bahas dari sisi error ya. Nanti akan ada pengembangan lagi error sama sisi akurasi nanti kita lihat. Nah, baru nanti setelah dievaluasi modelnya, baru kita bisa mendapatkan hasil prediksi yang sesuai gitu. Dan algoritma yang kita pakai atau model yang kita pakai ini di bagian 3 ini berarti ini bisa kita pakai untuk melatih fitur-fitur yang mungkin nanti datanya sudah ada. Jadi nanti selanjutnya teman-teman tinggal punya data mahasiswanya saja misalnya, nanti teman-teman sudah bisa memprediksi oh dia sakit A, sakit B, sakit C, semacam itu. Gitu ya. Nah, bagaimana mesin learning khususnya supervised learning model bekerja? Nah, ini gambarannya gini. Sama kayak tadi ya. Ini gambarnya gini, tapi ini kalau digambarkan dalam diagram bentuknya seperti ini. Jadi, data yang pertama kita ngumpulin data dulu. Ya, ini ngumpulin data itu di sini. Ya. Ini adalah bagian yang ngumpulin data. Di mana data yang kita punya, minggu kemarin juga saya sudah sampaikan, data yang kita punya atau yang disebut dengan data set itu terdiri dari informasi yang disebut dengan data fitur dan juga data label. Fitur itu adalah yang mau kita inputkan, kalau label itu adalah nanti yang mau output yang kita harapkan, kira-kira itu. Nah, data-data tadi, data-data set tadi itu nanti kita bukan dipecah ya, mungkin dibedah atau kita pelajari dia punya fitur apa saja untuk diinputkan ke algoritma machine learning yang kita tentukan.
atau yang kita pilih. Nanti setelah data-data fitur dan juga termasuk dengan labelnya ini masuk ke algoritma machine learning, nanti kita bisa melihat hasil prediksi dari model tersebut. Apakah hasilnya itu seperti apa dan bagaimana? Ini harus dievaluasi di sini. Jadi di sini nanti akan dievaluasi. Kalau ternyata hasilnya sesuai dengan label, berarti seperti apa? Kalau tidak, bagaimana? Nah, itu nanti dievaluasi di sisi sini. Gambarannya seperti itu ya. Oke. Kemudian, nah ini. Nah, klasifikasi. Jadi, supervised learning ini secara umum dibagi jadi dua jenis. Ada yang disebut dengan klasifikasi, ada yang disebut dengan regresi. Bedanya apa? Kalau yang klasifikasi, ya namanya juga klasifikasi ya. Jadi nanti ada pengklasifikasian atau pengelompokan kategori atau kelasnya. Jadi nanti outputnya itu akan dikategorikan. Misalnya gini eh dari data mahasiswa nih, teman-teman kan dapat tuh kemarin data tinggi badan, berat badan, tekanan darah, golongan darah misalnya. Nah, kalau ternyata datanya teman-teman punya data outputnya itu misalkan dia masuk dalam golongan 4. Golongan 4 itu adalah orang-orang dengan penyakit berat misalnya. Kemudian golongan 3 adalah orang-orang dengan penyakit sedang. Nanti kan punya kategorinya sendiri ya. Nah, itu kategori-kategori itulah yang masuk dalam prediksi atau jenis machine learning yang classification atau klasifikasi. Nanti contohnya kalau di telekomunikasi akan saya bahas juga ya. Nah, ini contoh masalah klasifikasi. Jadi misalnya kita bisa mengklasifikasikan email, dia itu email yang spam atau bukan spam, jadi ada di inbox. Atau menentukan apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak berdasarkan gejala dan riwayat medis. Nah, ini contoh juga ya tadi ya saya. Kemudian mengidentifikasi jenis gambar. Apakah gambarnya itu masuk dalam kategori kucing, anjing, atau burung, atau jenis lainnya. Jadi itu masuk dalam kategori klasifikasi. Gambar, pengelompokan, kategori, kelas, penyakit, itu biasanya classification. Nah, beda halnya dengan regresi. Nah, ini nanti saya bahas ya, tapi kita ke regresi dulu. Nah, kalau regresi, jadi supervised learning ini ada dua, saya ingatkan lagi jenisnya, ada yang klasifikasi, ada yang regresi. Biasanya, kalau regresi ini bermain dengan angka, jadi labelnya biasanya bersifat numerik. Jadi dia memprediksi nilai angka. Jadi yang teman-teman bisa memprediksi apa tuh nilai saham, kemudian prediksi angka kelahiran, harga rumah, harga apalagi emas. Pokoknya yang berbau-bau angka, nilai numerik, itu biasanya masuk dalam kategori regresi. Walaupun tidak menutup kemungkinan, walaupun datanya numerik, tetap bisa kita klasifikasikan dalam kategori klasifikasi. Tetap bisa juga. Cuman kalau regresi itu prediksinya itu sifatnya variabel yang bersifat kontinu gitu ya. Nah, kalau saya gambarin, maksudnya gimana? Nih, gini ya. Jadi bedanya klasifikasi sama ada klasifikasi dan juga ada regresi. Ini saya gambarin dalam bidang ilmu telekomunikasi ya biar kebayang sama teman-teman. Jadi misalkan saya punya data label atau data output dari yang eh, apa sih dari yang saya dapat misalkan adalah hasilnya adalah pengukuran level sinyal. Data yang saya dapatkan adalah level sinyal. Level sinyal ini bisa ditentukan dari banyak hal. Pertama, dari misalnya dari tinggi antena. Tinggi antena. Kemudian bisa dari jenis antena atau bisa dari arah antena. Antenanya diarahin kemana. Terus bisa juga dari beam antena. Kalau teman-teman belajar antena kan ada beam antena ya. Banyak hal yang berpengaruh untuk menghasilkan level sinyal. Atau misalnya ada lagi ada yang disebut dengan model propagasi. Nah, ini macam-macam lah ya pokoknya. Nah, anggaplah eh ininya ada 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, yang 5 ini disebut dengan fitur.
ya. Dan yang satu ini level sinyal sendiri ini disebut dengan label. Kenapa label? Karena ini output yang mau kita cari. Misalkan berdasarkan data fitur yang kita punya ini dihasilkanlah level-level sinyal. Nah, level sinyal kan logikanya angka ya. Karena tadi saya jelasin bahwa variabel numerik atau data yang bersifat angka itu biasanya masuk dalam masuk dalam kategori supervised learning yang regresi karena sifatnya angka. Tapi saya juga tadi klaim nggak menutup kemungkinan juga bahwa data angka bisa kita masukkan dalam data klasifikasi. Nah, itu gimana ya? Nah, maksudnya gini. Misalkan dari hasil pengukuran sinyal, ternyata kita dapat beberapa level sinyal ya. Misalnya ya, dari hasil, jadi setelah data fitur ini diolah, ya data fitur ini diolah, kemudian masuk ke mesin learning ya, masuk ke dalam mesin learningnya, kemudian sehingga dihasilkan level sinyal yang hasil prediksi. Ya. Hasil prediksi. Nah, kalau data yang kita olah ini, datanya sifatnya angkanya satuan. Satuan tuh gimana maksudnya? Jadi hasil dari hasil prediksi itu, hasilnya kan pasti kita dapat angka-angkanya satuannya. Minus 80, minus 90, apalagi minus 110 misal. Minus 85 atau minus 91, bisa lagi minus 78, ini contoh saja ya. Ini dBm ya, dalam satuan dBm. dBm. Oke. Nah, kalau kalau outputnya teman-teman ngejarnya angka-angka saja seperti ini, maka ini sebenarnya masuk dalam kategori yang regresi karena teman-teman memprediksi hanya angka-angka yang sifatnya satuan saja seperti ini. Tapi kalau ternyata teman-teman outputnya mengharapkan klasifikasi, maka di si sinyal-sinyal ini akan diklasifikasikan. Jadi ada yang level sinyalnya di antara misalnya minus 60 sampai minus 70 misalnya. Ada yang kategori minus 70 sampai minus 80. Kemudian ada lagi yang minus 80 sampai minus 90. Ada lagi minus 90 sampai minus 100. Nah, kira-kira gitu. Ya, ini bedanya. Jadi kalau kalau dari sisi angka, nggak selalu harus melulu jenisnya itu adalah jenis regresi, tapi bisa juga klasifikasi. Tapi juga namanya klasifikasi. Jadi angka-angka yang kita dapatkan ini kita klasifikasikan dahulu, baru nanti kita bisa menghasilkan berapa hasil prediksinya berdasarkan hasil klasifikasi ini. Kira-kira gitu. Ya, itu bedanya klasifikasi sama regresi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman atau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kayak gitu ya teman-teman bedanya klasifikasi sama regresi. Nah, jenis-jenis klasifikasi juga pengelompokannya juga banyak ya, ada macam-macamnya kira-kira gitu. Nanti kalau di sini saya udah jelasin jenis-jenis yang klasifikasi. Jadi ada yang klasifikasi masuk kategori neural network model, ada yang geometric model, ada logical rule model, ada yang probabilistic model. Di sini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing nanti silakan dipelajari saja. Nah, ini hanya secara umum ya. Nah, secara algoritma, algoritmanya itu dibagi jadi dua. Jadi ada, karena tadi saya bilang supervised machine learning dibagi jadi dua, ada yang regresi dan ada yang klasifikasi. Maka algoritmanya pun akan terbagi menjadi dua. Di mana nanti konsepnya itu yang satu bersifat regresi tadi, yang satu bersifat klasifikasi, jadi pengelompokan. Jadi outputnya akan berbeda. Misalnya algoritmanya sama kayak random forest tuh bisa dipakai untuk regresi bisa, untuk klasifikasi bisa. Jadi algoritmanya bisa dipakai untuk keduanya, kira-kira gitu ya, gambarannya gitu. Nah, terkait supervised learning tadi, saya mau nyambung sama materi yang minggu kemarin terkait evaluasi model. Nah, evaluasi model kan di sini saya sampaikan ada dua jenis ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang mean square error,
root mean square error, dan lain-lain. Ya, ada juga yang, sorry, ada juga yang bentuknya itu akurasi, presisi, semacam itu. Ya, ini saya ini di sini. Bentar ya. Ya, kita bagi jadi dua aja tulis di sini. Jadi saya bahas dulu, ada jenis evaluasi model. Yang pertama, evaluasi model yang pertama itu disebut dengan yang kemarin kita bahas, ada yang RMSE, MSE, ada MAE, ada apa lagi R square, ada lain-lain lah ya. Ada MAPE, banyak banget nih. Nah, satu lagi adalah evaluasi model. Modelnya itu yang tipe 2. Nah, ini jenisnya kalau teman-teman baca di PPT yang minggu kemarin, itu jenisnya adalah misalnya akurasi, presisi, kemudian recall namanya, ada yang namanya F1 score. Nah, ternyata di supervised learning penggunaan evaluasi keduanya ini ternyata beda peruntukannya, ya. Bedanya bagaimana? Kalau kita pakai supervised learning yang jenis regresi, ya, yang jenis regresi, maka evaluasi yang dilakukan itu hanya bisa menggunakan evaluasi yang model satu, yang ini. Kalau regresi, kalau pak, kalau regresi dia nggak bisa pakai yang model kedua, nggak bisa. Jadi dia hanya bisa mengevaluasi dari sisi errornya aja. Jadi hanya bisa mengevaluasi sisi errornya aja. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat kemarin error di sini kan berarti kita membandingkan antara hasil nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Secara numerik dan angka berarti kan hasil outputnya itu nilainya satuan ya. Jadi maksudnya bentuknya satu-satu gitu. Jadi kita hanya bisa melihat dari sisi errornya saja. Kalaupun ternyata kita bisa memaksa mengevaluasi model yang versi 2-nya, kita hanya bisa mengevaluasi dari sisi akurasinya saja. Tapi sisi-sisi yang lain ini nggak bisa untuk regresi. Nah, beda halnya dengan klasifikasi. Klasifikasi ini dia bisa mengevaluasi keduanya, bisa mengevaluasi eh, dengan menggunakan model satu atau dengan menggunakan model yang dua. Jadi kalau algoritma supervised learning yang klasifikasi, kita bisa mengevaluasi semuanya. Kita bisa mengevaluasi error RMSE-nya, MSE-nya, MAE-nya, R square, MAPE, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa mengevaluasi akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Gitu. Kenapa bisa? Nah, kalau RMSC ini kebayangnya sama teman-teman minggu kemarin kan juga saya jelaskan dia apa evaluasinya sifatnya apa one by one. Jadi misalnya ini contoh saja ya, misalnya hasil prediksi dan juga data sebenarnya. Kalau misalnya ya, kalau kita pakai data level sinyal yang terukur. Dari hasil prediksi, ternyata level sinyal yang terukur adalah minus 85 dBm. Ternyata data sebenarnya, level sinyal yang dari data sebenarnya di titik itu harusnya adalah minus 80 dBm. Berarti kan ada selisih 5 dB. Nah, 5 dB ini disebut dengan error, sehingga dia bisa dinilai evaluasi modelnya. Nah, beda halnya kalau dengan klasifikasi. Tadi yang saya bilang klasifikasinya adalah pengklasifikasian. Jadi anggaplah misalnya untuk level sinyal ini saya bagi jadi beberapa klasifikasi. Contoh saja ya. Untuk level sinyal misalnya saya bagi jadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu adalah rank 60 dBm sampai misalnya minus 70 dBm. Oke. Yang kedua, itu rank yang kedua adalah minus 70 dBm sampai minus 80 dBm. Yang ketiga, klasifikasi apa kelompok yang ketiga itu adalah minus 80 dBm sampai minus 90 dBm. Kemudian saya bikin lagi kategori yang keempat itu adalah minus 90 dBm
sampai minus 100 dBm. Ya, jadi di sini ada 4 klasifikasi atau 4 kategori. Nah, misalkan dari data-data ini ya, nah ini hasil klasifikasi ya. Ini saya bandingin dengan hasil klasifikasi. Nah, kalau dari hasil prediksi ya, oke, saya tulis dulu di sini. Data sebenarnya misalnya level sinyalnya minus 80 dBm, terus kalau data lain misalnya kita punya 5 data prediksi ya misalnya ya. Ada minus 80 dBm, minus 95 dBm misalnya. Kemudian minus 78 dBm, sorry, dBm. Data yang keempat adalah minus 95, 95 lagi. 101 dBm. Data yang kelima misalnya adalah minus 65 dBm. Nah, jadi ada 5 data di sini ya. Saya pakai 5 data. Nah, data sebenarnya ini setelah diprediksi, ternyata hasil prediksinya tadi, kalau yang pertama ini adalah hasil prediksinya adalah minus 85. Misalnya hasil yang kedua, prediksinya jadi 92 dBm. Kemudian yang ketiga jadi misalnya minus 79 dBm. Yang keempat jadi minus 98 dBm. Yang kelima jadi minus 67 dBm. Misal ya, ini contohnya. Oke. Nah, kalau berdasarkan kategori atau klasifikasi 1, 2, 3, 4, ini saya namain ya. Misalnya ini adalah kategori level sinyal 1. Kategori 1, ini kategori 2, ini kategori 3, kemudian ini adalah kategori 4. Ya. Nah, angka-angka ini yang hasil prediksi data sebenarnya ini kalau diklasifikasi, kalau diregresi hanya seperti ini saja ya. Jadi hanya ada hasil prediksi dan data sebenarnya. Dan dan hasilnya hanya berupa angka yang sifatnya satuan atau one by one seperti itu. Kemudian kita evaluasi. Oh, ini hasilnya data sebenarnya minus 80, hasil prediksinya minus 85, berarti ada error sekitar 5 dB. Kemudian kita hitung RMSE-nya, MSE-nya, MAE-nya, R square, dan lain-lain kita hitung, sudah selesai. Nah, kalau klasifikasi itu tidak sesederhana itu. Klasifikasi di sini PR-nya adalah teman-teman harus mengkelompokkan sesuai dengan kategori yang sudah kita tentukan. Ya, berdasarkan hasil klasifikasi, kita lihat ya hasil klasifikasi. Hasil klasifikasi, ini saya pindahin ya. Untuk hasil klasifikasi nanti kita bedain lagi. Ada yang, salah. Ada yang data sebenarnya dan nanti dengan hasil prediksi. Hasil prediksi. Coba. Berdasarkan data sebenarnya nih ya, minus 80 dBm. Data sebenarnya adalah minus 80 dBm. Coba coba kira-kira kalau menurut Tito, minus 80 dBm ini masuk kategori yang mana, toh? 1, 2, 3, apa 4, toh? 2 sama 3, Bu. Antara 2 atau 3 ya. Eh, Biasanya ini minus 70 sampai 80 tuh ininya 79,999 biasanya. Jadi ini saya anggap ini masuk kategori 3 ya. Kategori 3. Oke. Berarti kalau kayak gitu minus 95 eh coba Fajar kalau minus 95 masuk dalam kategori berapa, Jar? Izin Ibu untuk kategori 4. Kategori 4. Oke. Oke, sama Fajar ini saya boleh dibantu berarti sebentar ya. Kategori 4. Selanjutnya berarti ini kategori berapa yang 78? Kalau 78, Fajar, coba saya boleh dibantu dilanjutin kalau tujuh puluh Izin Ibu delapan. untuk kategori 2. Oke, kategori 2. Kalau 101 berarti kategori nggak ada ya? Ya, gitu.
Saya ubah aja ini berarti masuk kategori 4 lah ya, kira-kira gitu. Walaupun di luar 4. Nanti saya ganti di sini. Ini kategori 65 berarti kategori 1 ya. Nah, ini anggaplah seperti ini. Ini saya ganti lah ya, jangan ini. Jangan 101. Saya ganti jadi minus 105. Oke. Nah, itu data sebenarnya. Jadi dengan level sinyal yang ini kita bisa kelompokin bahwa data sebenarnya masuk kategori yang ini. Sekarang kita lihat apakah hasil prediksinya kategorinya sama apa enggak. Ya, kita lihat apakah kategorinya sama atau enggak. Coba Raihan, kalau dari hasil prediksi ini kira-kira yang minus 85 masuk kategori berapa Raihan? Raihan suara saya kedengeran nggak? Atau Raihan ada gangguan teknis kah? Oke, kalau Raihan nggak ada, coba Arfan Pratama. Eh, kategori Berapa, Van? Putus-putus? kategori 3 Bu. Oke, kategori 3 yang 85. Kalau yang minus 92 masuk kategori berapa, Van? Kategori 4 Bu. Oke ya, kategori 4. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Yang ini saya bantu saja biar cepat. Yang 79 berarti masuk kategori 2. Kemudian yang minus 98 masuk kategori 4. Yang 67 masuk kategori 1. Nah, kalau diklasifikasi, evaluasinya bukan hanya sekedar dari sisi angkanya saja kalau datanya angka, tapi dari sisi klasifikasi atau pengkelompokannya kalau tadi saya bahas. Nah, sekarang eh, kita lihat hasil perbandingan antara data sebenarnya dengan hasil prediksi. Kita lihat ya. Dari hasil yang pertama, kategori 3 berarti dia sama. Hasilnya sama ya. Kategori 4 dengan kategori 4, kategori 2 dengan kategori 2, kategori 4 dengan kategori 4, kategori 1 dengan kategori 1. Ternyata sama ya. Nah, yang dimaksud dengan eh nah, ini kalau kita melihat evaluasi antara akurasi dan presisi, ya, akurasi dan presisi, di sini ada, sorry, di sini di materi yang sebelumnya, di materi yang PPT yang kedua, di situ selain saya jelasin yang mean square dan lain-lain, di sini juga ada akurasi antara akurasi, presisi dan lain-lain. Nah, kalau rumusnya kira-kira seperti ini. Akurasi adalah jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan jumlah total data. Makanya kalau datanya regresi, dia tetap bisa menghitung akurasi. Tapi tidak bisa menghitung presisi, recall, dan F1 score. Itu nggak bisa. Ya, kalau presisi rumusnya seperti ini. Tapi nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan true positif, ada yang true, false positif nanti saya jelaskan. Tapi konsepnya, saya jelaskan dulu konsepnya ya. Apa bedanya antara akurasi dan presisi? Tampak serupa tapi tak sama ya. Ada yang bisa cerita bedanya akurasi dan presisi. Coba Farezi, tahu nggak bedanya akurasi dan presisi apa, Ji? Bentar Bu. Kalau Kira-kira aja. Kalau menurut Farezi, akurasi itu apa, presisi itu apa, bedanya di mana gitu. kalau akurasi yang di sepahaman saya akurasi kayak udah ada parameternya apakah mencapai atau tidak Bu. Kalau presisi, Kalau presisi si jarak dari yang parameter sama hasilnya Bu. jarak dari parameter sama hasil. Jarak tuh gimana maksudnya, Zi? Kalau selisihnya Bu. Oh, Apakah kalau ya selisihnya nol, berarti dia presisi ya. ya Oke.
Ada yang mau berpendapat lain? Mungkin ada masukan yang lain? Mungkin ada yang bingung ya dengan istilahnya Farezi, tapi saya paham arahnya kemana. Ada lagi yang mau berpendapat lain? Siswanto mungkin? Bentar Bu, masih 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 memahami dulu, Oke. belum ini. Oke, oke. It's okay, nggak apa-apa. Barangkali ya, ini saya hanya barangkali. Nah, jadi akurasi dan presisi ini sebenarnya adalah hasil yang serupa tapi tak sama. Maksudnya gimana? Jadi, kalau misalkan tadi akurasi dari sisi angka, nih ya, akurasi, nah kategori ini masuk dalam sisi akurasi, nanti bisa dihitung lah ya kira-kira gitu. Nah, akurasi itu maksudnya gini, kalau saya bandingkan dalam bentuk angka ya, jadi apa sih bedanya akurasi? Ini hanya ini ya konsep saja, tapi bukan nilai yang bisa diinin. Apa bedanya akurasi dengan presisi? Tadi Pak Regi sempat sampaikan kalau presisi itu adalah jarak atau selisih antara yang data sebenarnya dengan prediksi, kira-kira gitu. Jadi maksudnya kalau datanya misalnya ya, datanya ini kayak ini nih -85 sama -80. Keduanya masih masuk dalam kategori yang sama. Kategorinya sama ya. Tapi hasil prediksi dan data sebenarnya berbeda. Bingung nggak ya? Jadi data data angkanya berbeda. Sebenarnya berbeda ya. Data angkanya berbeda. Tapi masuk kategori yang sama. Nah, kalau di supervised machine learning, definisi akurasi itu penggambarannya gitu. Data angkanya bisa berbeda, beda tipis maksudnya, ya. Nggak beda jauh sih, bisa berbeda tipis maksudnya, tapi dia masuk dalam kategori yang sama, maka itu yang disebut dengan akurasi. Berarti dengan hasil prediksi -85 dan data sebenarnya adalah -80, berarti hasilnya ini akurat. Nah, itu yang disebut dengan akurasi. Nah, beda halnya dengan presisi. Kalau presisi, tadi kata kuncinya adalah selisih atau jarak antara data sebenarnya dengan hasil prediksi. Jadi, data sebenarnya itu sama dengan data prediksi, data hasil prediksi. Otomatis kalau data sebenarnya dan data prediksi sama, otomatis dia masuk dalam kategori yang sama. Kira-kira gitu. Itu bedanya akurasi sama presisi ya. Soalnya saya sharing begini aja karena beberapa mahasiswa khususnya yang di ITB itu pernah ada pertanyaan apa bedanya akurasi dan presisi gitu. Saya juga maksudnya suka bertanya-tanya, iya ya apa bedanya akurasi sama presisi ya gitu. Nah ini saya sampaikan dulu ke teman-teman biar teman-teman juga kalau ditanya apa bedanya akurasi dan presisi. Nah itu kira-kira gitu. Jadi kalau dari sisi angka ini bisa kegambar. Kalau angkanya beda, tapi masih masuk dalam kategori yang sama, kategori klasifikasi yang sama, itu disebut dengan akurat atau akurasinya tinggi, ibaratnya gitu. Tapi data, kalau presisi itu data sebenarnya itu harus sama dengan data prediksinya. Jadi kalau kalau begini kondisinya ini nggak presisi sebenarnya. Tapi beda halnya kalau ternyata misalnya datanya -90 hasil prediksinya ya, -90 dBm, kemudian data sebenarnya adalah -90 dBm juga. Nah, inilah yang disebut dengan data yang presisi. Nah, itu bedanya presisi sama akurasi. Kayak gitu. Nanti kalau teman-teman dapat pencontohan yang lain, logika yang lain boleh nanti disampaikan. Tapi konsepnya seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan presisi. Jadi kondisi data sebenarnya dengan data prediksi itu sama dan masih masuk dalam kategori yang sama. Otomatis ya kalau data sebenarnya sama dengan data prediksi pasti masuk dalam kategori yang sama. Gitu. Padahal tapi kenyataannya tidak semua seperti itu gitu ya. Itu bedanya antara akurasi dan presisi. Kalau recall sama F1 score secara definisi dia definisinya juga beda ya. Kalau di sini F1 score adalah rata-rata harmonis yang digunakan saat distribusi. Nah, ini harus melihat distribusi. Jadi ya, melihat distribusinya apakah merata di kategori di setiap kategori atau enggak. Jadi ini ada penilaian tersendiri. Di sini saya hanya nyampein akurasi dan presisi. Oke ya, nanti akan saya bahas lagi tambahannya
terkait yang ini ya, menghitung yang akurasi, presisi, dan F1 score. Ini ada true positif. Ini maksudnya gimana sih? Kira-kira gitu. Ada yang false positif, ada false negatif, gitu. Salah tapi negatif, salah tapi positif. Ini gimana gitu. Nah, itu gimana menghitung dan mengetahuinya nanti kita bahas di ini yang lain. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu teman-teman ya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Ada yang masih bingung nggak terkait supervised machine learning? Konsepnya dulu. Fajar bisa dipahami, Fajar? Siap izin Ibu bisa. Oke. Zidan bisa, Zidan? Siap, bisa Bu. Resna aman? Siap Bu, bisa Bu. Oke ya, gitu ya. Nanti bisa di ini lagi video pembahasannya ya terkait yang supervised learning, kira-kira gitu. Oke. Nah, oke, kalau bisa dipahami sebentar.